Kepada para pemirsa yang saya hormati, ketika melewati daerah Jagapati, di sebuah pertigaan saya melihat sebuah pelang yang bertuliskan Pura Cagar Budaya Dalam Solo, dan saya berkeinginan untuk mengetahuinya sehingga berbelok menuju ke Pura Dalam Solo. Dan saat ini saya sudah sampai di areal parkir yang merupakan Jaba Pura Dalam Solo, yang juga merupakan bagian Istaning Mandala. Di pura ini terdapat sebuah pancoran yang merupakan tempat pengelukatan yang memiliki satu buah pancoran air, dan di belakangnya terdapat sebuah pohon beringin. Dan di sebelah dari pengelukatan ini adalah sungai yang berada di depan dari Pura Dalam Solo. Dan ini adalah pohon beringin, dan di bawah pohon beringin terlihat sebuah sungai. Dan di depan pura juga terdapat areal persawahan yang menghijau. Ini adalah merupakan Pura Cagar Budaya yang diakui oleh pemerintah, dan di sini sudah dipasangkan pelang sebagai penanda Pura Cagar Budaya. Untuk masuk ke bagian Madianing Mandala dari pura ini melewati sebuah candi bentar, yang mana di depannya terdapat patung yang diwastra kain poleng, dan ini adalah pelang nama yang berisikan informasi tentang Pura Dalam Solo, dan juga terdapat sebuah pelang yang menandakan pura ini adalah merupakan cagar budaya. Di bagian Istaning Mandala ada sebuah pura taman atau pura beji. Untuk masuk ke pura beji ini melalui sebuah candi bentar, dan di depan candi bentar juga terdapat dua patung di bagian kiri dan kanan dari candi bentar. Dan saya akan mencoba memasuki pura taman atau pura beji ini agar mengetahui apa saja yang terdapat di bagian utama Ning Mandala dari pura beji ini. Dan di sini terdapat sebuah bangunan, dan juga terdapat patung yang diwastra dengan kain poleng, dan juga terdapat lap-lapan. Di sini juga terdapat sebuah pelinggih yang mana bawahnya terdapat pancoran air yang berada di bagian dasar dari pelinggih ini membentuk sebuah kolam kecil. Dan inilah pelinggih yang ada di pura taman yang merupakan pelinggih utama, serta di sini juga terdapat patung-patung lain yang diwastra poleng, serta sebuah pelinggih lagi di mana lap-lapan pelinggih juga diwastra dengan kain poleng. Dan di belakang pelinggih utama dari pura beji terdapat sebuah kolam yang berisikan tanaman tunjung serta berisi ikan-ikan kecil. Kemungkinan ini adalah merupakan salah satu sumber air yang ada di Pura Taman Dalam Solo. Dan air yang ada di sini dipenuhi oleh lumut, dan di sini juga terdapat sebuah patung di bawah pohon yang tersembunyi yang diwastra dengan kain poleng. Beginilah keadaan di Pura Taman atau Pura Beji dari Pura Dalam Solo. Yang mana Pura Dalam Solo ini terletak di Banjar Aseman, Desa Sedang, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Dan feodalan di pura ini jatuh pada Hari Raya Pagerusi. Dan saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke bagian Madianing Mandala dari Pura Dalam Solo melalui sebuah candi bentar yang ada di sini.
Om Swastiastu. Saat ini saya sudah berada di bagian Madyaning Mandala dari Pura Dalam Solo. Terlihat ada sebuah bangunan di sebelah kiri dan di depan terdapat pura, yaitu yang disebut dengan Pura Anyar. Pernah terjadi sebuah keajaiban di sini, di mana di sini terdapat sebuah pohon dewandaru yang ditebang untuk dijadikan pelawat. Namun akhirnya pohon dewandaru itu mengeluarkan air yang kemudian dijadikan sebagai tirta oleh masyarakat yang berada di areal pura ini. Di Pura Dalam Solo juga terdapat sebuah Kuri Agung, yang mana di depan Kuri Agung banyak terdapat patung-patung yang diwastra dengan kain kotak-kotak berwarna merah, hitam, dan putih. Dan di depan Kuri Agung juga terdapat pelinggih pengapit serta patung-patung yang juga diwastra dengan kain merah, putih, dan hitam. Di depan Kuri Agung ini terdapat sebuah patung, yaitu menyerupai patung penyu. Dan di bagian kiri dan kanan dari Kuri Agung ini juga terdapat patung naga bersayap yang berada di sebelah kiri dan kanan di depan Kuri Agung. Untuk memasuki bagian jeruan atau utamaning Mandala dari Pura Dalam Solo, dari Madyaning Mandala, bisa melalui sebuah pintu yang berada di bagian kiri dan bagian kanan dari Kuri Agung. Dan saat ini saya sudah berada di bagian utamaning Mandala dari Pura Dalam Solo. Dan terlihat ada beberapa pelinggih yang ada di sini, yang mana pelinggih-pelinggih di sini tidak berisi tulisan. Dan saya tidak akan menceritakan tentang nama pelinggih dan yang bersentana di sini. Dan ini adalah terdapat sebuah candi bentar yang menuju ke bagian luar dari pura. Dan tujuan saya saat ini hanya ingin menunjukkan kepada pemirsa bahwa ada sebuah pura yang dijadikan sebagai cagar budaya. Ini adalah bentuk pelinggih Candi Prasada, yang kemungkinan merupakan pelinggih yang akhirnya dijadikan sebagai cagar budaya, yaitu sebuah pelinggih yang memiliki keunikan dan merupakan ciri bangunan pada zaman lampau, yang mana pelinggih Candi Prasada adalah pelinggih yang terbuat dari batu, dan di sini dibuat dari batu bata dan batu paras, dan memiliki tumpang seperti Meru, yang mana jika dilihat dari tumpang dari Candi Prasada ini adalah bertumpang 3. Di sebelah Candi Prasada ada sebuah pelinggih Meru, yang mana tumpang dari Meru ini adalah berjumlah 5 dan diwastra kain merah. Di sini banyak sekali ornamen-ornamen yang mendekati budaya dari Cina. Di sini juga terdapat sebuah pelinggih Padma, dan ada gedong yang mana di depan gedong terdapat patung 2 ekor naga, dan gedong ini diwastra dengan kain poleng dan kain kuning. Serta juga terdapat sebuah pelinggih. Sepintas pelinggih ini tak nampak seperti pelinggih kembar, dan di bagian kanan terdapat sebuah pelinggih yang berbentuk seperti gedong juga, yang terbuat dari kayu. Beginilah keadaan Pura Dalam Solo. Dan jika nantinya berkeinginan untuk mengetahui lebih banyak, silakan datang dan bertanya kepada Danemangku mengenai sejarah dari Pura Dalam Solo. Saya sudah berusaha mencari di Google, namun tidak menemukan sumber sejarah yang memiliki sebuah kepastian. Tidak ada bukti otentik yang berupa lontar ataupun Purana
mengenai sejarah pura ini hanya berdasarkan pendekatan-pendekatan saja, sehingga saya tidak berani untuk menceritakan tentang sejarah pura agar tidak menjadi sebuah kesalahan atas apa yang saya jelaskan. Di depan Puri Agung Pura Dalam Solo terdapat aling-aling, dan di aling-aling ini terdapat sebuah patung mendekati bentuk patung rangde yang diwastra dengan kain poleng. Dan ini adalah aling-aling, sehingga begitu memasuki area pura dari Puri Agung tidak langsung melihat keadaan pura, melainkan bertemu dulu dengan aling-aling, bertemu dulu dengan patung yang ada di sana, kemudian akan membelah menjadi dua bagian kiri dan kanan. Dan saat ini saya sudah kembali ke bagian Madianing Mandala dari pura, kembali melihat keadaan Puri Agung yang terdapat patung-patung, dan ini adalah patung yang mendekati bentuk penyu. Beginilah keadaan pura, yaitu Pura Dalam Solo. Dan di sini juga terdapat sebuah balik kukul. Saya akan menuju ke bagian Nistaning Mandala Pura melalui Candi Bentar. Dan saat ini saya sudah berada kembali di bagian Nistaning Mandala dari pura, dan terlihat lagi Pelinggih Beji yang ada di sini. Dan inilah pemandangan alam yang ada di pura. Tadi sempat bertemu dengan seorang bapak di pura dan menunjukkan kepada saya bahwa di dekat pura juga terdapat sebuah beji yang memiliki sumber air yang beliau katakan sebagai Pura Tirta Mumbul, yang merupakan pura beji. Namun saat ini kawasan ini sudah menjadi pemukiman, yaitu perumahan, sehingga sudah sangat ramai, terdapat rumah-rumah penduduk. Dan ini adalah pura beji yang dimaksud. Dan di tempat keluar air berisi keran, kemungkinan debit air yang ada sekarang tidaklah begitu besar, sehingga tidak bisa mengeluarkan air banyak, dan air ditampung di bagian bak yang terlihat di depan pura. Dan di sini terdapat sebuah candi bentar, dan di belakang candi bentar terlihat ada sebuah pohon besar. Dan saya akan memasuki bagian Utamaning Mandala dari Pura Beji Tirta Mumbul, yang mana di kawasan sebelah pura adalah merupakan daerah pertanian, yaitu persawahan. Dan kebetulan pintu tidak terkunci, saya akan memasuki Utamaning Mandala Om Swastiastu. Inilah pohon besar yang ada di Pura Tirta Mumbul, yang kemungkinan masih memiliki keterkaitan dengan Pura Dalam Solo. Dan di sini juga terdapat beberapa pelinggih, dan pelinggih-pelinggih di sini hampir semuanya diwastra dengan kain poleng. Beginilah keadaan dari Pura Beji Tirta Mumbul yang berada di sebelah utara dari Pura Dalam Solo. Dan pohon yang ada di sini memang terlihat sangat artistik, yang memberikan kesan magis pada tempat ini. Yang memberikan suasana yang berbeda. Terlihat batangnya yang begitu artistik dan dilengkapi dengan wastra, sehingga memberikan kesan yang cukup magis. Dan juga terdapat sebuah gedung yang juga berwarna poleng. Dan saya akan pamit keluar dari bagian Utamaning Mandala. Di pura ini terdapat sebuah sungai kecil yang ada di sebelah kanan dari pura. Dan saat ini saya sudah
keluar dari area pura dan berada di bagian timur dari sungai kecil yang ada di sini. Demikianlah keadaan di Pura Dalam Solo, dan maaf sekali karena saya tidak bisa menjelaskan banyak, dan jika ada salah saya mohon maaf dan terima kasih banyak.